Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang model dan metode pembelajaran inovatif. Kami dari kelompok 8, yaitu Cahyaning Lestari, Maulidina Zahra, dan saya sendiri, Rangga Budiono. Materi pertama adalah pengertian pembelajaran inovatif. Inovatif dalam KBBI bermakna sebagai memperkenalkan sesuatu yang baru atau memiliki kreasi yang baru. Sedangkan pembelajaran dalam KBBI adalah sebuah proses atau cara pembuatan manusia menjadi makhluk belajar. Dan pembelajaran inovatif sendiri adalah pembelajaran yang membebaskan para peserta didik untuk membangun sebuah ilmu pengetahuan dan bagaimana cara pendidik mengenalkan cara belajar baru yang kreatif. Selanjutnya kita akan membahas model pembelajaran inovatif. Yang pertama adalah model pembelajaran kontekstual. Menurut Mulyasa pada tahun 2006, pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara dua kehidupan siswa secara nyata sehingga siswa mampu menghubungkan dan menerapkan kompetisi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan arti lain, pembelajaran ini mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan asli peserta didik agar mudah dibayangkan. Karakteristik dari model pembelajaran kontekstual yang pertama adalah pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Yang kedua, pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerjasama. Yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan. Model pembelajaran yang kedua adalah kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah suatu sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur, yang terdiri dari 2 orang atau lebih, di mana keberhasilan kerjasama sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri. Pembelajaran kooperatif memberi ruang kepada peserta didik untuk saling bertukar pendapat dan berbagi pengetahuan kepada sesama. Menurut Slavin pada tahun 2008, karakteristik pembelajaran kooperatif dibagi menjadi yang pertama adalah tujuan kelompok, di mana dengan adanya tujuan kelompok untuk memperoleh penghargaan kelompok yang bisa dicapai dengan keberhasilan kelompok didasarkan pada penampilan individu sebagai anggota kelompok dalam menciptakan hubungan yang saling mendukung, saling membantu, dan saling peduli. Yang kedua adalah pertanggungjawaban individu, yakni adanya pertanggungjawaban secara individu yang menjadikan setiap anggota siap untuk menghadapi tes atau tugas-tugas lainnya secara mandiri tanpa bantuan teman sekelompoknya. Dan yang ketiga adalah kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan. Cooperative learning atau pembelajaran kooperatif menggunakan metode scoring yang mencakup nilai perkembangan berdasarkan peningkatan prestasi yang diperoleh siswa dari yang terdahulu. Selanjutnya ada model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata. Masalah tersebut digunakan sebagai suatu konteks bagi siswa untuk mempelajari cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Ciri-ciri dalam pembelajaran berbasis masalah menurut L.A. Karida pada tahun 2009 adalah 1. Pengajuan pertanyaan atau masalah. Yang kedua adalah berfokus pada keterkaitan disiplin ilmu. Pembelajaran berbasis masalah mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu. Masalah yang diajukan hendaknya benar-benar autentik. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam pemecahannya siswa meninjau masalah tersebut dari banyak segi atau mengaitkan dengan disiplin ilmu yang lain. Yang ketiga adalah penyelidikan autentik. Dalam memecahkan masalah, siswa dapat melakukan penyelidikan melalui suatu percobaan. Siswa harus merumuskan masalah, menyusun hipotesis, mengumpulkan informasi, dan melakukan eksperimen. Dan yang keempat
adalah menghasilkan produk atau karya. Pada pembelajaran berdasarkan masalah, siswa dituntut untuk menyusun hasil pemecahan masalah berupa laporan dan mempresentasikannya di depan kelas. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran tematik. Merupakan suatu pembelajaran yang beranjak dari suatu tema tertentu yang menjadi pusat perhatian yang digunakan untuk memahami gejala-gejala sosial dan konsep lain, baik berasal dari mata pelajaran yang bersangkutan maupun mata pelajaran lainnya. Karakteristik pembelajaran tematik antara lain: 1. Berpusat pada siswa atau student-centered. Yang kedua adalah dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Yang ketiga adalah pemisah antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas, bahkan dalam pelaksanaan di kelas awal sekolah dasar. Fokus pembelajaran ini diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang keempat, menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Yang kelima adalah bersifat fleksibel atau luwes. Dan yang terakhir adalah hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang terakhir adalah model pembelajaran berbasis komputer. Merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui sistem komputer. Pembelajaran model ini dipengaruhi oleh teori-teori belajar kognitif. Contoh dari model pembelajaran berbasis komputer adalah pelaksanaan simulasi ujian nasional berbasis komputer yang mengandalkan komputer. Baik, saya Cahyani Lestari akan menjelaskan tentang metode pembelajaran inovatif. Metode pembelajaran inovatif terdiri atas metode karya wisata atau outdoor, metode talking stick, metode simulasi, metode discovery learning, metode brainstorming, dan metode diskusi. Yang pertama yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata menurut Anita yaitu pembelajaran atau kegiatan aktivitas belajar yang berada di luar kelas. Pembelajaran karya wisata, pembelajaran dengan metode karya wisata memiliki perencanaan, lalu dilakukan dengan kegiatan dan evaluasi secara sistematis. Pembelajaran di luar kelas ini atau outdoor diperuntukkan untuk melihat peristiwa secara langsung di lapangan. Pembelajaran ini menjadikan guru sebagai motivator yang memandu siswa untuk belajar lebih aktif, kreatif, dan akrab dengan lingkungan. Metode karya wisata ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu diantaranya 1. Sumber bahan belajar sesuai dengan perkembangan masyarakat. 2. Dilakukan di luar kelas. Hal ini sesuai dengan pengertian yaitu pembelajaran yang dilakukan outdoor. Yang ketiga yaitu memiliki perencanaan. Hal ini dikarenakan metode karya wisata harus memiliki perencanaan sebelum dilakukan, dikarenakan perencanaan sangat penting untuk merangkai atau merancang pembelajaran yang akan dilakukan guna mencapai tujuan belajar. Yang keempat yaitu aktivitas siswa lebih menonjol daripada guru, karena dalam metode karya wisata siswa dituntut lebih aktif. Pembelajaran dengan metode karya wisata memiliki keuntungan. Diungkapkan oleh Sujana dalam Avandi dan kawan-kawan tahun 2017 yaitu pembelajaran dengan metode karya wisata lebih menarik dan tidak membosankan. Bahan belajar lebih faktual dan akurat, dikarenakan siswa langsung bertemu dengan fenomena-fenomena yang terjadi. Belajar akhirnya lebih bermakna karena tujuan belajar telah dicapai. Kemudian, siswa lebih aktif dikarenakan dilakukan secara observasi, wawancara, dan membuktikan atau menguji fakta yang ada.
dan sumber belajar yang akan dipahami itu beraneka ragam karena berasal dari lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan buatan. Kemudian yang terakhir yaitu keuntungannya siswa dapat lebih memahami aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian pada pembelajaran yang menggunakan metode karya wisata memiliki kelemahan, yaitu diungkapkan oleh Sujana, diantaranya adalah jika tidak dipersiapkan dengan matang, maka kegiatan belajar siswa seperti hanya main-main saja karena tujuan belajar belum dicapai. Hal ini saya sudah katakan pada karakteristik metode karya wisata, yaitu memiliki perencanaan, karena perencanaan merupakan aspek penting dalam melakukan pembelajaran dengan metode karya wisata. Kemudian, kekurangannya yaitu mempelajari lingkungan yang ada di sekitar kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Pada pembelajaran yang menggunakan metode karya wisata memiliki langkah-langkah, di antaranya yaitu langkah persiapan. Langkah persiapan ini dimaksudkan untuk menentukan tujuan belajar antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan yang akan didapat, menentukan objek yang akan dipelajari, mempersiapkan teknis yang akan dilakukan pada kegiatan belajar. Yang kedua yaitu langkah pelaksanaan. Langkah pelaksanaan ini merupakan proses kegiatan belajar yang diawali dengan guru memberikan penjelasan kepada siswa. Kemudian, siswa akan mencatat informasi yang akan disampaikan oleh guru. Dan yang terakhir yaitu siswa akan mendiskusikan hasil belajar dan akan dipresentasikan di depan kelas. Kemudian, yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan kegiatan yang membahas atau mendiskusikan hasil belajar di lingkungan atau di luar kelas di dalam ruang kelas. Kemudian selanjutnya yaitu metode talking stick. Metode talking stick adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara siswa wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah memahami dan mempelajari materi. Hal ini diungkapkan oleh Sugiharto dalam Avandi. Metode ini dipergunakan untuk guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pembelajaran ini dirangkai seperti bermain tongkat yang akan diserahkan kepada siswa dan diserahkan kepada siswa lain untuk menjawab atau mengajukan pertanyaan. Hal ini memberikan kesempatan bagi seluruh siswa untuk menjawab pertanyaan dari guru. Pada metode talking stick ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu 1. Melatih siswa untuk lebih sering membaca. 2. Melatih siswa untuk lebih mempersiapkan diri. Hal ini dikarenakan proses pergiliran dari pemberian tongkat itu secara acak dan siswa dituntut untuk lebih mempelajari materi sebelum dilakukan pembelajaran. Kekurangannya yaitu 1. Membuat siswa menjadi minder jika tidak bisa menjawab. Hal ini siswa akan merasa lebih malu apabila tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru ketika gilirannya tiba. Yang kedua yaitu memberikan kesan yang menakutkan. Pada metode talking stick ini memiliki langkah-langkah yang diungkapkan oleh Suyatno. Di antaranya yaitu 1. Guru mempersiapkan tongkat sepanjang 20 cm. 2. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari. 3. Setelah siswa selesai membaca dan memahami buku yang akan dipelajari, maka guru akan mempersilahkan siswanya untuk menutup buku. 4. Guru akan memberikan tongkat kepada siswa dan siswa yang memegang tongkat akan menjawab pertanyaan dari guru. 5. Yaitu guru akan memberikan kesimpulan atau evaluasi dan penutup pada saat di akhir pembelajaran. Metode simulasi. Pengertian dari metode simulasi ini menurut Jamara yaitu metode simulasi merupakan sebuah metode untuk mencapai tujuan belajar. Hal ini sesuai dengan pengertian simulasi yaitu sebuah tiruan atau perbuatan yang dibuat secara pura-pura.
Jadi, pada pembelajaran yang menggunakan metode simulasi ini akan melibatkan latihan-latihan yang bertujuan untuk berlatih melaksanakan tugas-tugas yang akan dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pada metode simulasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada kelebihan metode simulasi ini diungkapkan oleh Hasibuan dan Mujiono, yaitu 1. Siswa merasa lebih senang dan mendorong siswa untuk lebih berpartisipasi. 2. Menggerakkan guru untuk mengembangkan simulasi. 3. Membuat siswa menjadi lebih berpikir kritis. Dan yang terakhir yaitu memberikan respon positif dari siswa. Pada metode simulasi ini juga diungkapkan oleh Hasibuan dan Mujiono memiliki kekurangan, yaitu efektivitas dalam memajukan kegiatan belajar belum bisa dilaporkan secara riset dan menuntut imajinasi dari guru dan siswa. Kemudian, pada metode simulasi ini memiliki beberapa langkah, yaitu diantaranya 1. Menentukan topik beserta tujuan simulasi. 2. Guru memberikan penjelasan tentang gambaran umum yang akan disimulasikan. 3. Guru akan memimpin dalam pengorganisasian kelompok. 4. Pemilihan pada pemegang peranan. 5. Guru memberikan penjelasan tentang peranan yang akan dilakukan. 6. Menetapkan waktu dan tempat untuk melakukan simulasi. 7. Pelaksanaan simulasi. 8. Evaluasi dan pemberian balikan. Ke-9 yaitu kemudian dilakukan latihan ulang. Selanjutnya yaitu metode brainstorming. Menurut Dajayana, brainstorming merupakan sebuah rancangan untuk mendorong kelompok untuk mengekspresikan berbagai macam ide dan menunda penilaian kritis. Metode brainstorming adalah sebuah bentuk pengembangan dari metode diskusi. Hal ini karena metode brainstorming menampung semua ide atau gagasan yang akan ditampung oleh ketua kelompok dan kemudian hasilnya akan berupa peta gagasan, dan peta gagasan inilah yang akan menjadi kesepakatan dalam kelompok. Dalam pengertian metode brainstorming juga diungkapkan oleh Parera, yaitu metode brainstorming merupakan aktivitas dari sekelompok kecil yang telah berkumpul untuk menghasilkan atau menciptakan gagasan baru yang original dan praktis. Metode ini juga digunakan untuk menyimpulkan sejumlah pendapat dalam suatu tim pada kerangka pikir. Metode brainstorming juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode brainstorming ini diungkapkan oleh Rustia, yaitu diantaranya siswa akan lebih ikut berpartisipasi dalam pembelajaran. 2. Terjadi persaingan yang sehat. 3. Siswa akan merasa bebas dan gembira. Hal ini dikarenakan siswa merasa bebas dan gembira, yaitu merasa memberikan atau menyampaikan pendapat sesuai apa yang dipikirkannya. Kemudian, adapun kelebihannya yaitu suasana demokrasi lebih ditumbuhkan kepada diri setiap anak-anak. Kekurangan dari metode brainstorming yaitu siswa akan ketinggalan apabila tidak bisa menyesuaikan waktu. Kemudian, guru hanya menampung pendapat dan tidak merumuskan kesimpulan. Kemudian, yang terakhir kekurangannya yaitu tidak menjamin akan keberhasilan dalam pemecahan masalah. Pada metode brainstorming juga memiliki langkah-langkah pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan brainstorming memiliki 2 ketentuan, yaitu metode putaran bebas atau free will, yaitu siswa akan berpendapat harus menunjuk jari. Peserta yang akan berbicara berdasarkan penunjukan oleh ketua kelompok. Kemudian, peserta akan menyampaikan ide atau gagasan, dan untuk peserta lain tidak boleh
tidak boleh menanggapi pada pendapat yang telah disampaikan. Kemudian yaitu ada ketentuan metode putaran teratur atau round robin, yaitu peserta yang berpendapat urut dari peserta yang paling kanan menuju kiri sesuai dengan arah jarum jam. Peserta akan hanya diperbolehkan menyampaikan satu ide atau gagasan dalam setiap putaran. Peserta yang lain tidak boleh berpendapat apabila belum mendapatkan gilirannya. Peserta lain juga tidak boleh mengkritik atau mengeluarkan kata-kata yang bersifat menyakitkan pada ide atau gagasan yang telah disampaikan oleh peserta lain. Tidak diperkenankan untuk mengevaluasi ide yang telah dilontarkan oleh peserta lain. Dan kemudian akan dilakukan putaran kembali sampai tidak ada ide dari peserta yang akan disampaikan lagi. Tahap akhir dari brainstorming yaitu siswa akan ditugaskan untuk mempresentasikan hasil dari penerapan brainstorming. Kemudian setelah dilakukan presentasi, maka akan ada evaluasi untuk siswa. Kemudian selanjutnya yaitu metode diskusi. Pembelajaran yang menggunakan metode diskusi merupakan metode diskusi menurut Suryo Subroto yaitu cara penyajian bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa oleh guru untuk berkesempatan mengadakan perbincangan ilmiah yang akan menghasilkan pendapat. Kemudian akan dibuatkan kesimpulan untuk pemecahan masalah. Pada metode diskusi ini memiliki keuntungan atau kelebihan serta kekurangan. Kelebihan pada metode diskusi ini diungkapkan oleh Suryo Subroto yaitu diantaranya meningkatkan dalam berpikir dan sikap ilmiah siswa, menumbuhkan kepercayaan diri dalam penyampaian pendapat, yang ketiga mengembangkan sikap sosial dan sikap demokrasi kepada siswa. Hal ini sesuai dengan sifat metode diskusi yaitu lebih menonjolkan penyampaian pendapat oleh siswa. Kemudian adapun kelebihannya yaitu menguji tingkat pengetahuan dan penguasaan bahan pelajaran masing-masing. Adapun kelemahannya yaitu pada metode diskusi ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan siswa terkadang belum terbiasa dalam penggunaan waktu yang baik dalam proses berdiskusi. Hal ini mengakibatkan siswa sering kehabisan waktu dan belum menemukan kesimpulan untuk pemecahan masalah. Dan adapun kelemahannya yaitu guru tidak memahami secara benar tentang pelaksanaan diskusi ini. Pada metode diskusi juga memiliki langkah-langkah pelaksanaan, yaitu menurut Zen, langkah-langkah metode diskusi ini yaitu 1. Merumuskan masalah secara jelas. 2. Guru harus memimpin dalam pengkoordinasian pembentukan kelompok seperti ketua kelompok, sekretaris, dan pelapor. Kemudian perlu penataan ruang kelas, yaitu pengaturan tempat duduk. Yang ketiga, siswa diberikan pengarahan dan pengawasan oleh guru untuk melakukan diskusi. Guru memberikan dorongan untuk seluruh siswa dalam kelompok agar ikut bekerja seluruhnya. Materi diskusi dilakukan atau dikerjakan oleh seluruh anggota peserta kelompok dan tidak diperkenankan hanya salah satu anggota saja yang mengerjakan. Dan kemudian seluruh siswa harus mencatat hasil diskusi dengan sistematik dan akan dipresentasikan di depan kelas. Kemudian yaitu metode discovery learning. Metode discovery learning merupakan model pembelajaran yang pertama kali dikembangkan oleh Brunner pada tahun 1961. Discovery learning merupakan sebuah model pembelajaran yang tidak perlu memberikan keseluruhan materi, karena materi yang disampaikan yaitu hanya sebagian dan sebagian yang lain akan dicari oleh peserta didik.
Menurut Brunner, setiap individu akan memerlukan esensi budaya yang ada di lingkungan sekitar untuk memberikan motivasi kepada anak-anak secara intrinsik. Brunner juga mengatakan bahwa kedisiplinan akan menjadi sebuah fasilitas untuk proses pembelajaran serta dalam discovery learning memberikan kemungkinan yang tinggi untuk anak-anak berperan aktif dan akan menciptakan sebuah pembelajaran yang bermakna. Kemudian, pengertian dari metode discovery learning ini juga diungkapkan oleh Supriyadi, yaitu proses belajar dan mengajar dengan sistem konstruksional discovery. Guru tidak menyampaikan materi secara final, yang artinya penyampaian materi tidak disampaikan secara utuh dari awal hingga akhir. Penyampaian materi hanya sebagian saja dan sebagian yang lain akan dicari oleh siswa untuk ditemukannya sendiri atau mencari sumber-sumber yang akan ditemukan oleh siswa itu sendiri. Pada metode discovery learning ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari metode discovery learning ini diungkapkan oleh Ulum yang telah melakukan riset. Pembelajaran dengan model discovery learning ini akan memberikan peningkatan rasa berani kepada peserta didik untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Hal ini juga mendukung rasa keingintahuan pada peserta didik lainnya. Kemudian, kelebihan pada metode discovery learning ini juga diungkapkan oleh Indarti yang telah melakukan riset, yaitu peningkatan pada sikap ilmiah peserta didik dikarenakan dalam model pembelajaran metode discovery learning ini digunakan penemuan secara langsung dan berpusat pada penemuan sehingga akan lebih memahamkan peserta didik dalam pemahaman konsep. Metode discovery learning ini juga memiliki kekurangan, yaitu adanya persiapan mental dalam proses kegiatan belajar pada metode ini. Metode ini akan memiliki skala kecil dalam keberhasilan apabila metode ini diterapkan pada kelas yang berskala luas. Tidak menjamin dengan adanya penemuan masalah, maka penemuan akan bermakna. Kemudian selanjutnya, mohon maaf, di PPT ini ada terjadi kesalahan penulisan kata, yaitu pada karakteristik. Ini merupakan langkah-langkah. Langkah-langkah pada metode discovery learning yaitu menurut Kadri Supriyadi, discovery learning memiliki langkah-langkah yaitu 1. Stimulation. Stimulation ini merupakan pemulaian pembelajaran dengan memberikan pertanyaan, kemudian memberikan anjuran untuk membaca buku dan aktivitas belajar yang mengarah pada proses pemecahan permasalahan. Yang kedua yaitu problem statement. Problem statement merupakan kesempatan untuk melakukan proses pengidentifikasian agenda masalah yang sesuai dengan bahan pelajaran dan kemudian akan dipilih serta dibentuk dalam sebuah hipotesis. Yang ketiga yaitu data collection. Data collection merupakan kesempatan bagi peserta didik atau siswa untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya pada hipotesis. Yang kemudian yaitu data processing. Data processing merupakan proses pengolahan data dengan penafsiran yang bersumber pada observasi dan wawancara. Yang terakhir yaitu verification. Verification merupakan proses pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya pada hipotesis yang kemudian dihubungkan dengan pengumpulan data atau data collection. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.